warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 praktek peradilan pidana akan menampilkan simulasi sidang. Namun sebelum itu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri serta peran kami masing-masing. Perkenalkan, saya Ningsi Putri Arai sebagai Hakim Ketua. Saya Marlina Buso sebagai Hakim Anggota 1. Saya Fitri Zawata Mimi sebagai Jaksa Penuntut Umum. Saya Linda Nurmalia Mudi sebagai panitera. Saya Tiara Defortuna sebagai juru sumpah. Saya Manager saya sebagai saksi korban dan juga sebagai saksi biasa. Saya Nela Rifka Fauzioliki sebagai saksi. Saya Maulidin sebagai petugas pengadilan dan saksi. Saya Prafa Karosyauta sebagai terdakwa. Saya Andika Pardede sebagai Hakim Anggota 2. Saya Ada Deudi sebagai saksi. Saya Fitri Hadiani sebagai saksi. Saya Kisah Damana Jaftara sebagai penasehat hukum. Saya Riri Sabrianti Jena sebagai Jaksa Penuntut Umum. Dan saya Sofia Suryani Watruti sebagai penasehat hukum. Selamat menyaksikan. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. HP agar dimatikan atau tidak menelpon atau tidak menerima telepon via HP. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkannya pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu panitera muda pidana. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan diwajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi hadirin sidang yang kami muliakan. Sebelum kita memasuki agenda persidangan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan kasus posisi kami. Pada 1 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur, teman-teman Amin Maulidin berdatangan, yaitu Kelvin Saya, Prafa Syauta, Naila Rifka Oli, dan Adelia Udin untuk berkumpul di rumah Amin Maulidin dengan niatan mentraktir teman-temannya tersebut, dikarenakan Amin Maulidin mendapatkan rezeki lebih dari usahanya, yaitu toko sembako. Mereka pun melakukan percakapan. Dikarenakan Prafa dan Kevin merasa gerah,
Mereka memutuskan untuk pergi ke halaman depan. Tak lama kemudian, Amin Maulidin menawarkan minuman keras berjenis Sopi kepada Brafa Syauta dan Kelvin Saya untuk diminum. Beberapa menit kemudian, Adel dan Naila ikut bergabung dan bercerita. Di saat bercerita, Amin kemudian memberitahu kepada teman-temannya bahwa ia harus beristirahat lebih awal dikarenakan paginya memiliki agenda yang tidak bisa ia tinggalkan. Setelah Amin masuk ke dalam kamar, teman-temannya melanjutkan percakapan mereka. Pada momen ini, Brafa Syauta menyampaikan kesulitan ekonominya kepada Naila. Brafa yang berbicara dengan sangat serius. Bos aku kasih bar. Bos tuh kata dapat cuma kali tarik satu hari kebutuhan. Alhamdulillah kembali dapat ya. Tiba-tiba Kelvin ikut berbicara. Namun perkataannya sangat mengganggu akibat pengaruh minuman keras. Perkataan-perkataan Kelvin membuat Brafa sangat tersinggung. Namun Brafa berusaha menahan diri. Si paling alay. Katanya sih pernah di posisi si tinggal. Beta bilang parse, beta berbicara baik-baik. Beta bicara dengan baik-baik. Kenapa sih musik beta? Beta katanya sama dia. Si itu foto superna. Sini sumabu. Saya bicara asal foto. Beta si mabu. Mangala. Beta bilang parse saya stop. Beta bicara baik-baik. Si yang begitu. Kita bilang parse itu saya stop. Saya stop. Itu semua bagaimana? Kita si mabu. Lalu kita bicara pasti mau jadi juga. Tukang si. Kita parse. Kita ada baik nih. Atau ada cerita baik-baik parse mau bikin tambah-tambah lagi. Si yang kita bilang begitu si itu. Katanya karena si begitu. Si nusa ambil di hati kok. Si nusa. Oke. Pada pukul 2 waktu Indonesia Timur, para tamu memutuskan untuk pulang. Brafa Syauta tiba-tiba memukul Kelvin diakibatkan pengaruh minuman keras. Kevin berusaha melarikan diri, namun Brafa Syauta mengejarnya dan memukulinya berulang-ulang kali. Kejadian tersebut dilihat oleh Naila Rifkaoli dan Adelia Udin. Mereka berusaha memisahkan keduanya dan langsung menyuruh paksa Brafa Syauta untuk pulang. Melihat kondisi Kelvin Saya dalam keadaan lemas dan babak belur, Adelia Udin dan Naila Rifkaoli memberikan pertolongan pertama kepada Kelvin Saya. Adelia Udin dan Naila Rifkaoli ingin mengantar Kelvin pulang, namun ditolak oleh Kelvin Saya. Karena Naila dan Adelia Udin sudah membujuknya terus-menerus, namun Kelvin Saya tetap tidak mau.
Akhirnya Adelia Udin dan Naila Rifka Oli pun pulang membiarkan Kelvin duduk sambil membungkuk di depan rumah Amin Maulidin. Pada pagi hari, Amin Maulidin menemukan Kelvin saya dalam keadaan lemas dan muka yang babak belur. Amin kemudian menelpon kakak Kelvin saya, yaitu Fitri saya, yang kemudian datang dan menanyakan kejadian tersebut. Kelvin saya mengatakan bahwa Brava Syautala yang telah memukulinya, sehingga Fitri saya membawa Kelvin saya ke kantor polisi dan melaporkan Brava Syauta atas tindak pidana penganiayaan. Itulah kasus posisi kami. Apakah keadilan akan ditegakkan kepada Kelvin saya ataukah justru sebaliknya? Mari kita nantikan putusan yang akan berbicara. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 180-B-2024-Pengadilan Negeri Ambon atas nama terdakwa Brava Syauta akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Baik, sebelum saya memulai persidangan di saat ini, harap agar semua menaati tata tertib yang telah disampaikan. Siap. Panitera siap. Siap yang mulia. Jaksa penuntut umum siap. Siap yang mulia. Penasihat umum siap. Siap yang mulia. Baik, Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dan nomor register perkara 180-B-2024-PN Ambon atas nama terdakwa Brava Syauta alias Brava dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum silakan hadirkan terdakwa dalam ruang sidang. Terdakwa atas nama Brava Syauta silakan memasuki ruangan persidangan. Petugas mohon dibantu. Terdakwa hadir yang mulia. Baik, petugas silakan kembali, terdakwa silakan duduk. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Saudara mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Mengerti yang mulia, terkait penganiayaan ringan yang saya lakukan kepada saudara minor Kelvin saya yang mulia. Baik, berdasarkan pasal 155 ayat 1 KUHP, Majelis Hakim akan menanyakan identitas terdakwa lebih dahulu ya, mohon untuk diperhatikan. Nama lengkap, Brava Syauta yang mulia. tempat tanggal lahir, Ambon, 21 Mei 1961 yang mulia. umur, 34 tahun yang mulia. alamat, PTN Lateri Ida 2 yang mulia. agama Kristen, pekerjaan wira swasta, keluarga negara Indonesia, benar? Benar yang mulia. Baik, terdakwa menurut pasal 56 KUHP, saudara wajib didampingi oleh penasihat hukum. Apakah benar ini penasihat hukum saudara? Benar yang mulia. Penasihat hukum disilakan maju untuk menyerahkan surat kuasa khusus kartu tanda advokat dan berita beracaranya. Terdakwa dan penuntut umum silakan maju untuk memeriksa. Ibu berita acara surat kuasa dan kartu tanda advokat yang mulia. Di sini tertera atas nama Friselda Amanda Jaftoran dan Sofia Suryan Watur. Apakah benar? Benar ya, silakan
silakan kembali. Baik, sidang hari ini dengan agenda pembacaan dakwaan dari penuntut umum. Apakah dakwaannya telah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, penasihat hukum dan terdakwa apakah sudah menerima salinan dakwaan dari penuntut umum? Sudah yang mulia. Baik, meskipun saudara-saudara telah menerima surat dakwaan, tetapi menurut ketentuan undang-undang saudara-saudara tetap diminta untuk wajib mendengarkan surat dakwaan yang akan dibacakan penuntut umum dalam persidangan ini. Apabila nanti ada keberatan, bisa dicatat terlebih dahulu dan bisa diajukan setelah surat dakwaan dibacakan. Penuntut umum silakan. Terima kasih kepada majelis hakim yang terhormat, penasihat hukum yang kami hormati serta hadirin sidang yang kami muliakan. Izinkan kami jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Silakan. Kejaksaan Negeri Ambon, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat dakwaan dengan nomor register perkara 180/P/2024 Pengadilan Negeri Ambon. A. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. B. Penahanan dianggap telah dibacakan. Dakwaan tunggal bahwa terdakwa Brafa pada hari Rabu 1 Januari 2024 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Timur atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di sekitar BTN Kanawa Indah Blok D nomor 2 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perbuatan penganiayaan ringan yang menyebabkan luka memar, bengkak, dan robek pada bagian wajah korban tanpa mengakibatkan sakit yang berarti atau halangan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2024 pukul 10.30 waktu Indonesia Timur di rumah saksi Amin Maulidin alias Amin yang beralamat di BTN Kanawa Indah Blok D nomor 2, saksi Amin Maulidin alias Amin mengundang teman dekatnya melalui grup WhatsApp pejuang rupiah yang beranggotakan terdakwa Brafa Syauta, saksi Nadia Rizka Foljawadi, saksi Adila Udin, dan saksi korban Nadia Alkafin saya untuk datang ke rumah saksi Amin Maulidin alias Amin. Karena saksi Amin Maulidin alias Amin berniat untuk mentraktirkan teman dekatnya, karena saksi Amin Maulidin alias Amin mendapatkan rezeki lebih dari usahanya yaitu toko sembako. Bahwa pada pukul 18.30 waktu Indonesia Timur, teman-teman yang dihubungi saksi Amin Maulidin alias Amin mulai berdatangan dan saksi Amin Maulidin alias Amin mempersilahkan mereka masuk dan menyuguhkan makanan kepada teman-temannya. Bahwa pada pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, saksi Amin Maulidin alias Amin mengeluarkan minuman keras untuk disuguhkan kepada teman laki-lakinya. Bahwa sementara teman-teman saksi Amin Maulidin alias Amin menikmati minuman keras berjenis Sofi, saksi Amin Maulidin alias Amin mengatakan kepada teman-temannya untuk menikmati hidangan yang disuguhkan dan saksi Amin Maulidin alias Amin berpamitan untuk masuk kamar terlebih dahulu karena saksi Amin Maulidin alias Amin mempunyai urusan yang penting besok hari. Bahwa ketika saksi Amin Maulidin alias Amin masuk ke kamar, teman-temannya melanjutkan percakapan mereka dan terdakwa Brafa Syauta alias Brafa menceritakan terkait kesulitan ekonomi yang dialaminya kepada saksi Nadia Rizka Foljawadi dengan nada yang serius dan cukup tegas. Bahwa ketika pembicaraan tersebut berlanjut, saksi korban Nadia Alkafin saya alias Kamfin yang berada dalam pengaruh minuman keras mengatakan hal yang tidak masuk akal dan membuat terdakwa Brafa Syauta alias Brafa tersinggung. Namun terdakwa Brafa Syauta alias Brafa menahannya dan dalam diam dan melanjutkan pembicaraannya dengan saksi Nadia Rizka Foljawadi. Bahwa pada pukul 2 waktu Indonesia Timur, mereka yang berada di rumah saksi Amin Maulidin alias Amin memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Kemudian ketika mereka ingin pulang melalui pintu belakang yang berposisi di dapur rumah saksi Amin Maulidin alias Amin, terdakwa Brafa Syauta alias Brafa memanggil dan menghampiri saksi korban Nadia Alkafin saya alias Kafin dan menegur saksi korban dengan mengatakan, "Atau kakak ada bicara yang foto-foto begitu." Kemudian saksi korban membalas, "Barang beta salah apa kakak?" yang sedang dalam pengaruh minuman keras. Terdakwa Brafa Syauta alias Brafa pun tersinggung dengan balasan yang dikatakan oleh saksi korban bahwa terdakwa Brafa Syauta alias Brafa tidak bisa menahan emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Nadia Alkafin saya alias Kafin secara berulang kali pada bagian wajah kiri, dari kanan, serta robek pada bagian ujung bibir saksi korban dan mengakibatkan saksi korban terjatuh ke lantai. Bahwa pada pukul 3.30 waktu Indonesia Timur, saksi korban Nadia Alkafin saya alias Kafin tidak dapat menahan pukulan yang dilontarkan oleh terdakwa Brafa Syauta. Saksi korban Kafin saya lari keluar rumah yang diikuti oleh terdakwa Brafa Syauta alias Brafa yang tetap melakukan pemukulan terhadap saksi korban Nadia Alkafin saya alias Kafin. Bahwa pada saat bersamaan saksi Nadia Rizka Foljawadi alias Naila dan saksi Adila Udin alias Adel melihat kejadian tersebut dan langsung melerai mereka karena emosi dan tidak tegas. Saksi Naila Rizka Foljawadi alias Naila dan saksi Adila Udin alias Adel menyuruh paksa terdakwa Brafa alias Brafa untuk pulang. Bahwa setelah terdakwa Brafa Syauta alias Brafa pulang, saksi Naila Rizka Foljawadi alias Naila
Naila dan saksi Adil Yahudi alias Adel memberikan pertolongan pertama dengan membersihkan darah yang keluar dari luka saksi korban Maina Kalvin Saya alias Kalvin menggunakan tisu. Setelah membersihkan luka-luka pada wajah korban Maina Kalvin Saya alias Kalvin, saksi Naila Rizka Fojioli dan saksi Adil Yahudi alias Adel bertanya kepada saksi korban Maina Kalvin Saya, Kalvin, saya mau potong antar pulang langsung atau bagaimana? Namun saksi korban Maina Kalvin Saya menjawab, kamu balik kamu pak, sudah, beta kepala sakit jadi beta istirahat sedikit dulu. Saksi Naila Rizka Fojioli alias Naila dan saksi Adil Yahudi alias Adel sudah membujuk untuk diantarkan pulang, namun saksi korban Maina Kalvin Saya alias Kalvin tetap menolak. Dan akhirnya saksi Naila Rizka Fojioli alias Naila dan saksi Adil Yahudi alias Adel pulang dan membiarkan saksi korban Maina Kalvin Saya alias Kalvin duduk sambil membungkuk depan rumah saksi Amin Maulidin alias Amin. Bahwa pada pukul 4.15 waktu Indonesia Timur, saksi Amin Maulidin alias Amin bangun dan pergi keluar kamar untuk mengecek keadaan teman-temannya. Namun, teman-temannya sudah pulang. Saat hendak membersihkan bekas makanan dan minuman keras, saksi Amin Maulidin alias Amin melihat darah di lantai rumahnya dan segera menelusuri sekitar rumahnya dan menemukan saksi korban Maina Kalvin Saya alias Kalvin yang sedang duduk di luar rumahnya dengan wajah yang sudah bengkak dan memar di bagian dada kanan, pipi kiri, dan bengkak di atas mata. Saksi Amin Maulidin alias Amin kaget dan menanyakan kepada saksi korban Maina Kalvin Saya alias Kalvin bahwa siapa yang memukul saksi korban Maina Kalvin alias saya. Menjawab terdakwa Brava Syauta alias Brava yang telah memukulnya. Saksi Amin Maulidin alias Amin langsung menelpon kakak saksi korban Maina Kalvin Saya alias Kalvin, yaitu saksi Fitri Saya melalui telepon dan melaporkannya bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi Fitri Saya alias Fitri menuju rumah saksi Amin Maulidin alias Amin sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia Timur dan melihat wajah saksi korban Maina Kalvin Saya alias Kalvin bengkak dan memar di bagian dada kanan, pipi bagian kiri, dan bengkak di atas mata serta bibir robek. Saksi Fitri Saya alias Fitri terkejut dan menanyakan kepada saksi korban Maina Kalvin Saya alias Kalvin, "Oh, saya kenapa muka hancur tuh? Bagaimana sampai memukul saya?" Saksi korban saya alias Kalvin menjawab, terdakwa Brava Syauta alias Brava yang memukulnya. Saksi Fitri Saya alias Fitri langsung membawa saksi korban Maina Kalvin Saya alias Kalvin untuk melaporkan kejadian tersebut di Polda Maluku, Jalan Sultan Hasanuddin, nomor 18 Tangui Ambon sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Bahwa setelah saksi korban Maina Kalvin Saya dan saksi Fitri Saya alias Fitri sampai di Polda Maluku, saksi korban Maina Kalvin Saya meminta surat permintaan visum dari kepolisian untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara. Bahwa mereka tiba di Rumah Sakit Bayangkara pada pukul 6.00 waktu Indonesia Timur, tangani oleh petugas medis dan diperiksa oleh dokter yang bertugas di Rumah Sakit Bayangkara. Bahwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Timur, saksi korban Kalvin Saya alias Kalvin mengalami luka memar pada dahi bagian kanan, pipi kiri, bengkak di atas mata, serta robek pada ujung bibir berdasarkan visu repertum nomor 006/2024 dari Rumah Sakit Bayangkara yang dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 2024 yang disusun oleh Dr. Stefani Florencia, spesialis forensik, Dr. Putih Tuanus, Dr. Clarissa Pati, dengan kesimpulan yaitu ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan berupa luka terbuka, luka robek, memar, dan benjolan pada beberapa bagian wajah, bibir, dan pipi. Bahwa setelah saksi korban Maina Kalvin Saya alias Kalvin mendapatkan surat visum tersebut, saksi korban Kalvin Saya alias Kalvin melakukan perbuatan terdakwa Brava Syauta alias Brava ke Polda Maluku untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa Brava Syauta alias Brava diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan ringan. Ambon 4 Maret 2024. Hormat kami jaksa penuntut umum. Baik, terdakwa apakah sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan keberatan? Saya akan serahkan kepada kuasa hukum saya, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum, apakah akan mengajukan keberatan? Tidak, Yang Mulia, dikarenakan isi dari dakwaan sudah jelas. Baiklah, dikarenakan tidak adanya tanggapan oleh penasihat hukum, maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti oleh jaksa penuntut umum. Apakah alat bukti dan barang buktinya sudah siap? Belum, Yang Mulia, kami membutuhkan waktu selama 7 hari untuk mempersiapkannya. Penasihat hukum, apakah keberatan dengan waktu yang diajukan? Tidak, Yang Mulia. Panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 22 April 2024, Yang Mulia. Baik, dengan ini sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada 22 April 2024. Dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penuntut umum diharapkan dapat menghadirkan terdakwa dan terdakwa tetap pada masa tahanannya. Sidang ditunda. Baik, sidang perkara pidana dan nomor register perkara 180/B/2024/PN Ambon atas nama terdakwa Brava Syauta alias Brava dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan agenda sidang yang lalu, sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan barang
barang bukti dari penuntut umum. Apakah alat bukti dan barang bukti sudah siap? Sudah siap, Majelis Hakim. Akan menghadirkan berapa orang saksi? 4 orang saksi, Majelis Hakim. Baik, terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukum saudara. Penuntut umum silakan hadirkan saksi ke dalam ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Saksi atas nama Maira Kevin saya silakan memasuki ruang persidangan. Petugas mohon dibantu. Saksi korban hadir Yang Mulia. Baik, tugas silakan kembali. Saksi silakan maju untuk menyerahkan identitas saudara. Silakan kembali. Saudara saksi korban, apakah saudara dalam keadaan sehat? Siap. Saudara sebelum saudara memberikan keterangan, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu ya, mohon untuk diperhatikan. Baik, kepada saudara saksi korban mohon diperhatikan, saya akan mulai memeriksa identitas saudara. Nama lengkap saudara siapa? Maira Kevin saya, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir saudara di mana? Ambon 20 Agustus 1993, Yang Mulia. Alamat saudara di mana? Jalan Atiari, Desa Ratuala, Kecamatan Nusanio, Yang Mulia. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, kewarganegaraan Indonesia, benar? Benar, Yang Mulia. Baik, saksi mengerti saudara mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Mengerti, Yang Mulia, saya dihadirkan di persidangan ini terkait tindak pidana penganiayaan oleh Bapak Syauta terhadap saya, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Kriminal, Yang Mulia. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Baik. Saudara saksi korban, sebelum saudara dimintai keterangannya, saudara wajib untuk diambil sumpahnya. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, saksi silakan berdiri, terus sumpah mohon dibantu. Ikuti kata-kata juru sumpah. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberi keterangan bahwa saya akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Allah menolong saya. Semoga Allah melindungi saya. Baik, saksi silakan duduk. Juru sumpah, silakan berdiri. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, karena saudara telah diambil sumpahnya, maka saudara harus memberikan keterangan dengan yang sebenarnya. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka akan dikenakan pidana penjara paling lambat 7 tahun. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, pada saudara saksi korban, saudara saksi, bisakah saudara jelaskan secara rinci di mana tepatnya lokasi kejadian penganiayaan tersebut terjadi? Apakah di dalam ruangan atau di luar ruangan? Baik, Yang Mulia. Pemukulan tersebut terjadi di rumah saudara Minabidin dan pemukulan itu berawalnya itu dari dalam ruangan dan terus dilanjutkan sampai di luar ruangan, Yang Mulia. Baik saudara korban, apakah saat mengatakan hal yang tidak masuk akal, apakah ada interaksi lanjutan dengan terdakwa antara pukul 2:30 hingga pukul 2? Benar, Yang Mulia. Saya mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal yang membuat saudara Bapak Syauta ini merasa tersinggung, Yang Mulia, pada pukul sekitar 22.30 WIB, Yang Mulia. Dan ketegangan itu mulai pada secara tiba-tiba di sekitar pukul 02.00 WIB. Dan Rafa menghampiri saya dan dia menegur saya, Yang Mulia. Baik, saudara saksi korban, apakah sebelumnya pernah terjadi pertengkaran antara saudara dan terdakwa? Tidak ada, Yang Mulia. Saya tidak ada pertikaian antara saudara Rafa sebelumnya, Yang Mulia. Atau apakah sebelumnya terdapat dendam antara terdakwa terhadap dan saudara? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, penuntut umum silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi korban, apakah benar saudara korban ini mengonsumsi minuman keras jenis kopi yang disuguhkan di rumah Amin? Dan apakah pengaruh minuman keras ini yang menyebabkan saudara mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal saat terdakwa dan saksi Naila berbicara? Iya, pada saat itu saya minum
minuman keras yang sejenis kopi, dan saya mengatakan hal-hal yang menyinggung saudara terdakwa pada saat saudara terdakwa ini sedang berbicara dengan saudari Naila Rifki yang mulia. Saudara saksi korban, setelah saudara terdakwa ini mulai memukul saudara di dapur rumah Amin pada pukul 2.00 waktu Indonesia Timur, apakah saudara terjatuh ke lantai? Benar yang mulia, saya terjatuh ke lantai pada saat pemukulan dari saudara Brava Syauta yang mulia. Apakah jatuhnya saudara itu yang menyebabkan insiden lain seperti adanya suara keras dan pecahan benda di sekitar saudara sebelum saudara memutuskan untuk lari menyelamatkan diri keluar rumah? Benar yang mulia, pada saat saya jatuh itu saya melihat di sekitar saya itu gelas yang pecah yang mulia, dan saya melarikan diri, tetapi saudara terdakwa ini dia terus mengikuti saya dan terus menuntut saya, sehingga saya tidak ini yang pokoknya saya ya mohon maaf yang jaksa itu saya mau memberikan jawabannya, itu saya mohon maaf. Baik, apakah benar pemukulan yang terjadi dialami saksi korban selesai pukul 03.30 waktu Indonesia Timur, dan apakah luka-luka yang dialami saudara saksi korban cukup berat dan mengakibatkan bercak darah pada pakaian saudara saksi? Benar yang mulia, saya tidak tahu. Mohon maaf, bisa sekali lagi pertanyaannya. Apakah benar pemukulan yang terjadi dialami saksi korban selesai pada pukul 03.30 waktu Indonesia Timur, dan apakah luka-luka yang dialami saudara saksi korban cukup berat dan mengakibatkan bercak darah pada pakaian saudara saksi? Benar yang mulia. Dan ketika saudara ditemukan saudara Amin Maulidin di luar rumahnya sekitar pukul 04.15 waktu Indonesia Timur dengan kondisi wajah bengkak dan memar, apakah saudara menyatakan kepada saudara Amin Maulidin bahwa terdakwa Brava Syauta yang memukul saudara? Benar yang mulia. Baik, penasihat hukum silakan. Baik, saudara saksi, apa yang Anda bicarakan dengan Brava sebelum kejadian pemukulan terjadi? Apakah ada pertengkaran yang terjadi sebelumnya? Di sini yang mulia, Brava memukul saya secara berulang kali dengan brutal dan membuat saya pusing dan kehilangan kesadaran. Dan saya merasakan adanya luka dalam yang mengakibat saya tidak dapat kembali ke rumah saya yang mulia. Interupsi yang mulia. Keterangan yang diberikan oleh saksi korban terlihat seperti dilebih-lebihkan yang mulia. Izin yang mulia, saudari penasihat hukum ini telah memberikan saudari saksi korban kami yang mulia. Yang mulia, kami hanya keberatan atas keterangan saksi yang diberikan oleh saksi yang mulia. Baik, penasihat hukum mohon untuk tidak menggunakan saksi dengan pertanyaan-pertanyaan saudari. Silakan lanjutkan. Baik, saudara saksi, apakah Anda dan Brava mengkonsumsi minuman keras dalam waktu yang lama sebelum insiden dan bagaimana pengaruhnya terhadap percakapan kalian? Ya, baik yang mulia, saya dan saudara terdakwa, kami berdua mencoba yang disediakan oleh tuan rumah saudara Amin Maulidin pada pukul sekitar 22.30, dan saya dengan saudara terdakwa berlanjut hingga larut malam, dan pengaruhnya sangat besar, dan percakapan kami berdua, percakapan saya yang menyinggung si terdakwa ini mengakibat dia merasa sakit hati begitu, dan dia memukul saya begitu. Oke, saudara saksi korban, dapatkah Anda menjelaskan secara rinci tentang bagaimana insiden pemukulan itu terjadi dan apa yang Anda lakukan ketika Brava memukul Anda? Baik yang mulia,
saya dengan beberapa termasuk saya dengan beberapa mulai minum yang disediakan oleh tuan rumah saudara Amin Maulidin pada sekitar pukul 22.30 dan kami melalui larut malam dan kemudian sangat besar percakapan saya dan saudara terdakwa ya, dan saya mengatakan hal-hal yang tersinggung saudara terdakwa dan mengakibat pertikaian antara saya dengan saudara terdakwa yang lain. Terima kasih saksi, cukup ya Bu. Baik. Penuntut umum, apakah terhadap keterangan saksi ada barang bukti yang diajukan? Ada majelis hakim. Baik, silakan maju untuk menyerahkan penasihat hukum terdakwa dan saksi silakan maju. Saksi silakan maju. Ini majelis hakim. Alat bukti dan satu surat visum. Saksi, apakah benar ini baju saudara? Benar yang mulia. Apakah benar ini gelas yang kalian gunakan ketika malam pemukulan? Benar yang mulia. Apakah benar ini visum et repertum saudara? Benar yang mulia. Penasihat hukum silakan diperiksa. Apakah benar? Benar yang mulia. Baik, silakan kembali. Penuntut umum, apakah masih ada tambahan? Cukup ya mulia. Penasihat hukum, apakah masih ada tambahan? Cukup ya mulia. Baik, terdakwa, apakah ada tanggapan terhadap keterangan saksi? Ya, yang mulia, saya memberi tanggapan. Silakan. Di sini saya memberi tanggapan sedikit yang mulia, bahwasannya apa pernyataan yang telah diberikan oleh para saksi ini pada dasarnya sudah terlalu berlebihan yang mulia, atau bisa kita bilang lebay. Karena penganiayaan saya bikin ini, saya cuma melakukan pemukulan terhadap wajah, kepala, dan cuma badan. Saya tidak memukul atau melakukan apapun sampai menyebabkan luka dalam. Begitu yang mulia. Baik, saksi, apakah ada tambahan? Ada yang mulia. Silakan. Di sini yang mulia. Dia mengatakan bahwa saya ini tidak ada luka dalam yang mulia, tetapi dia itu memukuli saya sangat brutal yang mulia sehingga saya jatuh ke lantai dan itu yang mengakibat saya luka dalam yang mulia. Maksudnya bagaimana? Anda menyampaikan maksudnya seperti apa sih? Karena saya tidak mau kenalan. Saudara terdakwa saat ini mempersilahkan saudara untuk berbicara untuk menjaga ketenangan ruang sidang ya. Maaf yang mulia. Silakan. Saksi, apakah masih ada tambahan? Tidak ada lagi yang mulia. Baik. Penuntut umum, apakah masih ada tambahan? Penasihat hukum, apakah masih ada tambahan? Cukup ya mulia. Baik, saksi silakan mengambil identitas saudara di meja panitera dan silakan tinggalkan ruangan. Saya tidak bercakap-cakap dengan saksi yang lain. Silakan. Penuntut umum, silakan ajukan saksi berikutnya. Baik yang mulia. Saudari saksi atas nama Nailan Fauziaoli, Adelia Udin dan saksi Amin Maulidin silakan masuki ruang persidangan, petugas mohon dibantu. Baik, saksi silakan maju untuk menyerahkan identitas saudara-saudari. Silakan kembali. Silakan duduk. Saksi, apakah saudara-saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang
mulia. Silakan yang mulia. Apakah saudara-saudari kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Baik, sebelum itu menyelesaikan kamu memeriksa identitas saksi terlebih dahulu ya, mohon diperhatikan. Baik, kepada saudara dan saudari saksi mohon diperhatikan, saya akan memeriksa identitas saudara dan saudari. Dimulai dari saudari saksi Naila Rifa Fauzioli. Nama lengkap saudari? Naila Rifa Fauzioli yang mulia. Tempat tanggal lahir saudari di mana? Ambon 26 November 1994 yang mulia. Alamat saudari di mana? BTN Kanawal Indah RT 003 RW 18 Kecamatan Sirimau, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon yang mulia. Umur saudari sekarang berapa? Sekarang saya berumur 29 tahun yang mulia. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, luar negara Indonesia, benar? Benar yang mulia. Baik, nama lengkap dimulai. Yang kedua, saksi Adelia. Nama lengkap saudari. Adalia Udin yang mulia. Tempat tanggal lahir saudari di mana? Ambon 12 November 1994 yang mulia. Alamat? Batu Merah yang mulia. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Benar? Benar yang mulia. Saudara saksi Amin. Nama lengkap saudara siapa? Amin Maulidi yang mulia. Tempat tanggal lahir saudara? Pada 22 Januari 1991 yang mulia. Alamat? Alamat kita di Kanawal. PT Kanawal Indah RT 08 RW 019 yang mulia. Pekerjaan saudara Pak? Wirausaha yang mulia. Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia. Benar ya? Benar ini. Baik, saudara-saudara berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, seluruh saudara-saudara memberikan keterangan wajib untuk diambil sumpahnya. Apakah saudara-saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, saksi dikarenakan semuanya beragama Islam maka akan disumpah sekaligus. Jadi semua mau dibantu, saksi silakan berdiri. Ikuti kata-kata judul sumpah. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memberi keterangan yang sebenarnya. Bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Allah menolong saya. Semoga Allah menolong saya. Baik, judul sumpah silakan kembali, saksi silakan berdiri. Saudara-saudari karena telah diambil sumpahnya menurut pasal 242 ayat 1 KUHP dikarenakan telah diambil sumpahnya, saudara-saudara harus memberikan keterangan dengan yang sebenarnya. Bila memberikan keterangan palsu maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Apakah saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Dan untuk apakah para saksi akan diperiksa secara terpisah atau bersamaan? Terpisah majelis hakim dimulai dari saksi Naila Rifa Fauzioli. Baik, saksi Naila kita di tempat, saksi lainnya silakan meninggalkan ruang sidang. Saksi silakan bertengah. Apakah saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Mengerti yang mulia, saya disini sebagai saksi atas tindak penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Bravo Syauta kepada Calvin Saya yang mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Mengenal yang mulia, yang merupakan teman dekat saya. Baik. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Baik, kepada saudari saksi Naila. Saudari saksi, setelah melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh saudara terdakwa terhadap korban, apakah ada pertolongan pertama yang saudari berikan kepada korban? Jika iya, di mana tepatnya lokasi saudari memberikan pertolongan pertama tersebut? Iya, saya mau melakukan pertolongan pertama kepada Mainar Kalisa yang berlokasi di depan rumah saudara Amin, dan kami memberikan pertolongan pertama berupa pengelapan darah yang bercucur dari wajahnya saudara Mainar Kalisa. Baik, saudari saksi, mulai dari pukul 2 hingga pukul 3.30 WIB sebelum pengejaran dan pemukulan berlanjut, selama waktu 1,5 jam, apakah pemukulan tersebut berlanjut atau ada jeda yang signifikan? Ada jeda yang signifikan yang mulia, jadi selama 1,5 jam itu terjadinya pemukulan pertama di dapur, lalu saudara Mainar Kalisa lari keluar rumah diikuti dengan saudara Bravo Syauta,
Lalu di situ juga terjadi pemukulan kedua yang terjadi di depan rumah. Setelah itu saya dan juga saudara Adi Yaudin melerai mereka, dan setelah itu kami mengobati saudara Mandat Kalvin saya dan menyuruh beberapa keluarga. Penanya silakan. Baik, Majelis Hakim. Saudari saksi, apakah benar pada pukul 2.30 waktu Indonesia Timur saudari sedang berbicara dengan saudara terdakwa, dan apakah saudari melihat terdakwa ini menahan amarahnya saat saksi korban mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal? Iya, pada saat itu Brava sedang menceritakan kesulitan ekonominya kepada saya, dan pada saat Mandat Kalvin saya mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal, saya melihat wajah Brava Shauta berubah jadi tersinggung dan juga dia seperti sedang menahan emosinya. Baik, apakah saudari mendengar terdakwa Brava menegur korban dengan mengatakan atau kakak berbicara dengan potong-potong begitu sebelum pemukulan terjadi? Iya, saya mendengarnya dan Brava Shauta mengatakan hal tersebut di daerah dapur. Terima kasih saksi. Penasihat hukum silakan. Saksi, pada saat terdakwa sedang bercerita kepada Anda tentang kesulitan ekonominya, dapat Anda jelaskan secara detail isi catatan Brava dan bagaimana Anda bicaranya? Lalu komentar apa persisnya yang diucapkan Kalvin yang membuat Brava tersinggung? Baik, untuk topik pembicaraannya yaitu Brava sedang menceritakan permasalahan ekonominya. Pada saat itu dia menceritakan dengan nada yang sedih dan turut frustasi ketika dia sedang mengalami kesulitan ekonomi yang sangat serius, dan saya sudah mendengarnya. Tapi saat dia menceritakan hal tersebut, Mandat Kalvin saya menyanggah dan mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Hal-hal yang tidak masuk akal tersebut seperti sudah ngomong sama juga pernah mengalami masalah ekonomi, hal-hal begitu. Maksudnya banyak hal-hal tersebut yang dia ucapkan yang membuat wajah Brava Shauta berubah menjadi serius dan juga dia mulai memegang emosinya. Baik, saudari saksi, menurut Anda, apakah komentar Kalvin pada saat itu wajar untuk dibahas dengan pukulan? Apakah Brava sebelumnya sudah terlihat emosional? Menurut saya, perkataan tersebut sebenarnya tidak masuk akal. Tapi kenapa juga Brava Shauta harus memukul Kalvin saya? Padahal kita semua juga berteman baik. Dan wajah Brava Shauta pada saat itu juga sudah sangat emosi dan juga sudah sangat naik hitam. Baik, terima kasih saksi, cukup yang mulia. Penasihat penuntut umum, apakah terhadap keterangan saksi ada barang bukti yang akan dihadirkan? Terdakwa, apakah ada tanggapan terkait keterangan saksi? Tidak ada yang mulia. Penuntut umum, apakah masih ada tambahan? Penasihat hukum, apakah masih ada tambahan? Saksi, apakah masih ada tambahan? Tidak ada yang mulia. Baik, saksi silakan mengambil identitas saudara di meja panitera dan silakan meninggalkan ruang sidang. Saya harap tidak bercakap-cakap dengan saksi lain. Silakan. Penuntut umum silakan hadirkan saksi berikutnya. Saudari saksi atas nama Adi Yaudin silakan menempati kursi yang ada di bagian depan. Baik, saudari saksi. Saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Saudari mengerti mengapa dalam persidangan ini? Mengerti yang mulia, saya kedatangan di sini atas perkara kasus penganiayaan terhadap teman saya, yaitu Bapak Toto kepada saya yang mulia. Saudara mengenal terdakwa? Mengenal yang mulia, dia adalah teman saya yang mulia. Apakah ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, yang mulia. Baik, kepada saudari saksi Adi Yaudin, bisakah saudari jelaskan secara spesifik lokasi terjadinya penganiayaan tersebut terjadi? Lokasi terjadinya itu di saat itu di Amin rumah yang mulia, beralamat di BTN Kanawa, Blok D, nomor 2. Tapi perkelahiannya dimulai di dapur yang mulia. Baik. Apakah saudari dan teman-teman saudari lainnya pernah melakukan acara yang terdapat minuman keras di lokasi yang berbeda sebelumnya? Tidak, yang mulia. Baik, saudari saksi, pemukulan sudah berlangsung sejak pukul 2 WIB. Tetapi mengapa upaya peleraian
baru efektif pada sekitar pukul 3.30. Apakah ada kendala yang memberatkan saat penilaian? Benar yang mulia, pada saat pas jam 3.30 pada saat itu kami sudah melerai Rosa karena dia sudah tersinggung dan dia memang sudah melomplok yang mulia. Baik, terima kasih saksi. Saksi, apakah seluruh saksi mengetahui bahwa terdapat ketegangan antara terdakwa dan saksi korban? Tidak yang mulia, yang kita cuma mereka berdua bertegang karena atas penolakan mesin saya mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Baik, penuntut silakan. Baik, majelis hakim. Saudari saksi, bisakah saudari jelaskan apakah saudari mengamati adanya perubahan suasana yang signifikan dari santai menjadi tegang yang terlihat dari cara bicara terdakwa setelah mengonsumsi minuman keras yang hingga puncaknya pada pukul 02 waktu Indonesia Timur? Perubahan suasana dilakukan di saat Calvin ini datang kepada Bapak dengan mengatakan hal-hal yang masuk akal, dan tiba-tiba Bapak tersebut dia tersinggung dan dia menahan emosinya yang mulia. Baik, apakah saudari dapat menjelaskan secara rinci kondisi visual luka korban saat itu, dan apakah saudari melihat bercak darah yang menempel pada pakaian korban sebagai bukti kerusakan fisik yang terjadi? Izin yang mulia, yang saya lihat di saat itu Calvin dia mendapatkan luka di bagian bibir sama wajahnya, kemudian saya melihat bercak darah di bajunya yang mulia. Terima kasih saksi. Penuntut silakan. Baik saksi, apa yang Anda lakukan secara spesifik ketika Brafa tiba-tiba mulai memukul Calvin di dalam rumah, tepatnya di dalam dapur? Apakah Anda langsung berteriak, mendekat, atau mencoba menarik salah satu dari mereka? Izin yang mulia, pada saat itu saya bersama Naila teman saya itu kaget yang mulia, karena mereka sudah berkelahi di dapur dan saya dan Naila mencoba untuk menarik mereka berdua yang mulia. Saksi, pada saat Anda dan Nela menuju Calvin untuk pulang, apa alasan spesifik yang Calvin berikan sehingga memutuskan untuk tertinggal? Apakah dia hanya mengatakan kepala sakit atau keluhan lainnya? Pada saat itu saya bersama Naila sudah membuktikan Calvin untuk pulang sama dengan kami, tapi dia menolaknya yang mulia. Dan di saat itu juga yang mulia dia mengatakan bahwa saya kepala sakit dan dia sudah besar yang mulia. Terima kasih saksi, cukup ya mulia. Baik, penuntut umum apakah terhadap transaksi ada barang bukti yang akan diajukan? Tidak ada bukti. Terdakwa apakah ada tanggapan terkait transaksi? Tidak ada yang mulia. Penuntut umum apakah masih ada tambahan? Penasihat hukum apakah masih ada tambahan? Cukup yang mulia. Saksi apakah masih ada tambahan? Baik, silakan mengambil identitas saudara di meja panitera dan saya harus tidak bercakap-cakap dengan saksi lainnya dan silakan meninggalkan kursi. Penasihat hukum, penuntut silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik, majelis hakim. Saudara saksi Amin Maulidin silakan menempati kursi yang ada di bagian depan. Baik, saudara saksi, saudara mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Ya, saya mengerti ya mulia. Saudara kenal dengan terdakwa? Ya, saya mengerti. Apakah ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada saudara saksi Amin Maulidin, saudara, bisakah saudara jelaskan secara spesifik di mana lokasi saudara membeli minuman keras tersebut? Baik yang mulia, saya membeli minuman keras tersebut itu lokasinya berada di Jalan Rumah Lintang berdekatan dengan SMP Alwatan yang mulia. Baik, saudara, apakah rumah saudara yang beralamat di BTN Kanawa Indah Blok D nomor 2 yang menjadi tempat kejadian PNN tersebut sering terjadi pesta miras atau keributan yang sama sebelumnya? Tidak yang mulia, ya ada keributan sebelumnya yang mulia, karena itu baru pertama kali saya mengundang teman-teman saya ke rumah saya yang mulia. Baik saudara saksi, Anda mengatakan menghubungi kakak korban sekitar pukul 4.15 WIB hingga pukul 5. Mengingat kondisi korban, apakah Anda melakukan pertolongan pertama mengingat masih ada waktu sekitar 45 menit kepada korban?
Tidak, yang mulia saya tidak melakukan pengobatan kepada korban karena kakak korban yaitu Fitri saya sedang datang untuk melihat korban yang mulia. Berarti mentok menunggu kakak korban saja untuk datang. Benar yang mulia. Terima kasih saksi. Penuntut silakan. Baik, majelis hakim. Saudara saksi Amin, saudara saksi sebagai pihak yang mengungkap dan mendirikan hidangan tersebut, jelaskan tujuan saudara dengan jelas apa yang membuat saudara memang teman-teman saudara ini di rumah pada hari Rabu 1 Januari 2024, dan apakah saudara mengetahui secara pasti sejak pukul berapa minuman keras itu disuguhkan dan dikonsumsi oleh terdakwa dan korban sebelum saudara memutuskan masuk ke kamar saudara dan beristirahat? Baik, izin yang mulia. Saya itu mengundang teman-teman saya pada tanggal 1 Januari itu karena saya memang kebetulan mendapatkan rezeki dividen untuk sembako saya. Di situ memang saya mengundang tapi hanya untuk pesta kecil-kecilan saja. Dan saya membagikan minuman keras itu pada jam 10 malam yang mulia, dan di situ langsung saya kami istirahat di kamar yang mulia. Baik. Apakah saudara sempat memeriksa area dalam rumah, khususnya di bagian dapur? Dan apakah saudara mengonfirmasi sendiri adanya kerusakan fisik seperti temuan gelas kaca di sana yang diakibatkan perkelahian tersebut? Ya, ini yang mulia. Pada saat saya bangun pada pukul 4:15 waktu Indonesia Timur yang mulia, di situ saya menemukan adanya darah di lantai. Di situ memang ada terdapat seperti gelas yang pecah dan beberapa 5 botol minuman keras yang masih utuh. Terima kasih saksi. Penasihat hukum silakan. Baik, saudara saksi, apakah selama acara berlangsung hingga Anda masuk ke dalam kamar, terdakwa yaitu Brava Syauta menunjukkan sifat yang agresif, emosional atau bermusuhan terhadap siapapun, khususnya terhadap saksi korban? Baik, ini yang mulia. Terdakwa memang sebelumnya tidak memiliki sifat agresif kepada korban yang mulia karena memang mereka tidak teman baik sebelumnya yang mulia. Saudara saksi, ketika Anda menemukan Calvin dalam keadaan terluka, apakah dia dalam kondisi yang sepenuhnya sadar? Bisakah Anda mendeskripsikan kondisi fisik dan mentalnya saat itu? Baik, izin yang mulia, di situ saya menemukan korban itu dan sebelumnya tidak sadar karena dia sedang terpengaruh oleh minuman keras. Dan di situ korban masih pusing begitu yang mulia. Terima kasih saksi. Penuntut terhadap keterangan saksi, apakah ada barang bukti yang akan diajukan? Tidak ada penuntut. Apakah masih ada tambahan? Penasihat hukum, apakah masih ada tambahan? Cukup yang mulia. Terdakwa, apakah ada tanggapan terhadap keterangan saksi? Tidak ada yang mulia. Saksi, apakah masih ada tambahan? Tidak kan ini. Baik, saksi silakan mengambil identitas saudara di meja panitia dan saya harap tidak bercakap-cakap dengan saksi lainnya dan silakan meninggalkan. Baik, penuntut umum, apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan? Silakan bisa pilih. Baik, terdakwa silakan kembali ke tempat Anda. Dikarenakan pemeriksaan saksi dari penuntut umum telah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti meringankan dari terdakwa dan penasihat hukumnya. Terdakwa dan penasihat hukum, apakah telah siap dan alat bukti dan barang buktinya? Belum yang mulia, namun kami meminta waktu selama 7 hari untuk mempersiapkannya yang mulia. Baik, penuntut umum, apakah keberatan dengan waktu yang diajukan? Tidak keberatan majelis hakim. Mitra 7 hari sekarang tanggal berapa? Tanggal 29 April 2024 yang mulia. Baik, dikarenakan penasihat hukum membutuhkan waktu selama 7 hari untuk menghadirkan alat bukti dan barang buktinya ke dalam persidangan, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada 29 April 2024. Nah, ini sidang ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 180/IP/2024/PN akun atas nama terdakwa Brava Syauta alias Brava dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Sidang hari ini sesuai dengan berita acara sidang yang lalu ya, agenda pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penasihat hukum. Penasihat hukum apakah siap dengan alat bukti dan barang buktinya? Siap, Yang Mulia. Akan menghadirkan berapa saksi? Kami akan menghadirkan 2 orang saksi. Saksi yang pertama atas nama Tabita Maira dan saksi yang kedua atas nama Yunus Julius. Dan terdakwa silakan duduk sambil penasihat hukum saudara. Penasihat hukum silakan hadirkan saksi ke dalam ruang sidang. Oke, terima kasih, Yang Mulia. Saksi atas nama Tabita Maira dan Yunus Julius dipersilakan masuk dalam ruang persidangan. Petugas mohon dibantu. Baik, saksi silakan maju untuk menyerahkan identitas saudara-saudari. Baik, silakan kembali. Silakan duduk. Saksi apakah dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Mengerti, Yang Mulia. Baik, saksi sebelum majelis hakim memberikan keterangan, majelis hakim akan memeriksa identitas saksi terlebih dahulu yang mau diperhatikan. Baik, kepada saudara maupun saudari saksi, mohon diperhatikan saya akan memeriksa identitas saudari. Dimulai dari saudari saksi Sabita. Saudari saksi, nama lengkap saudari siapa? Sabita Maira. Nomor tanggal lahir saudari di mana? Ambon 12 Oktober 1989 yang mulia. Alamat saudari di mana? DKI Karawainda. Umur saudari sekarang berapa tahun? 20 tahun. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, keluar negara Indonesia, benar? Benar, Yang Mulia. Baik, saksi Yunus, nama lengkap saudara siapa? Yunus Julius, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir saudara? Ambon 10 September 1987 yang mulia. Alamat? Di BTN Kanawa Indah yang mulia. Pekerjaan saudara? Wira swasta yang mulia. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia benar ya? Benar yang mulia. Baik, saudara-saudari berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum saudara-saudari memberi keterangan maka wajib diambil sumpahnya terlebih dahulu. Apakah saksi bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Baik, saksi pertama silakan maju terus mengambil. Ikuti kata-kata jurus sumpah. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Allah menolong saya. Untuk saksi selanjutnya silakan berdiri. Baik, saksi tadi di atas saat kita pelancaran membentuk huruf I, ikuti kata-kata jurus sumpah. Demi Tuhan saya bersumpah Demi Tuhan saya bersumpah bahwa saya akan memberi keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, saksi silakan duduk, jadi silakan duduk. Baik, berdasarkan pasal 2421 KUHP, dikarenakan keadaan bersumpahnya bila saudara-saudari memberikan keterangan yang tidak benar, maka akan dikenakan pidana penjara yang lama 7 tahun. Apakah saksi mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Penasihat hukum, saksi akan diperiksa secara terpisah atau secara bersamaan. Bersamaan, Yang Mulia, dimulai dari saksi Sabita Maira dan dilanjutkan oleh saksi Yunus Julius. Baik, silakan. Baik, kepada saudari saksi Sabita. Saudari, apakah saudari melihat adanya pertikaian yang terjadi di rumahnya terdakwa Brava Sauta sebelum ke lokasi kejadian atau tidak? Saya tidak melihat, Yang Mulia. Penasihat hukum silakan. Saksi Sabita. Pada saat Anda berjalan depan rumah Brava, apa yang Anda lihat pada saat itu? Pada saat saya di depan rumahnya, saya melihat dia sedang berenung di depan rumahnya dan saya langsung berenung. Pada saat Anda menghampiri Brava, apakah Anda sempat bertanya kepada dia, kenapa sampai dia duduk termenung seperti itu dengan rambut wajah yang buruk? Iya, pada saat itu saya menanyakan
kepadanya kenapa dia merenung di depan gurunya seperti itu, dan dia menjawab dia merenung karena dia memikirkan dari hal hasil akun dia yang kurang akhir-akhir ini dan sedih. Cukup yang mulia, lanjut kepada saksi yang kedua. Baik, saksi Yunus, apakah saudara saksi mengetahui permasalahan antara Alvin dan Rafa? Tidak, yang mulia. Sebagai teman dekat Rafa, apakah Rafa memiliki sifat yang emosional dan juga memiliki hobi minum minuman keras? Setahu saya yang mulia, saya ketahui Rafa ini dia juga memiliki sifat yang emosional yang mulia. Tetapi untuk minuman keras itu dia mohon maaf yang mulia, dia itu tukang minum juga yang mulia. Terima kasih saksi, cukup yang mulia. Penuntut silakan. Baik, saudari saksi Sarita. Saudari saksi ini dia bertempat tinggal di dekat terdakwa Rafa Syauta. Iya, benar. Apakah saudari sempat melihat terdakwa pulang ke rumahnya sekitar pukul 3.30 hingga jam 4 setelah ia dipaksa pulang dari rumah saudara Amin Maulidi? Iya, pada saat itu saya melihat dia pulang sendirian pada saat itu, dan dia masih terpengaruhi minuman keras dan jalannya tidak stabil. Baik, saudara saksi Yunus. Saudara saksi, apakah terdakwa Rafa Syauta menghubungi atau menemui saudara pada hari Rabu 1 Januari 2024 setelah pukul 3.30 waktu Indonesia Timur? Tidak, yang mulia. Apakah terdakwa mengaku kepada saudara bahwa ia memukul saudara korban karena tersinggung dalam pengaruh minuman keras jenis Sopi? Tidak, yang mulia. Rafa tidak mengatakan bahwa dia memukul si korban yang mulia. Selain pengakuan dan atas perbuatannya, apakah terdakwa Rafa Syauta secara spesifik menyebutkan jenis luka yang dialami korban, seperti luka di wajah atau bibir berdarah, dan apakah ia menyatakan penyesalan atau dampak fisik yang diderita korban? Kalau soal itu saya tidak tahu yang mulia. Penasihat hukum terhadap keterangan saksi, apakah ada barang bukti yang akan diajukan? Tidak ada yang mulia. Apakah masih ada tambahan? Penasihat hukum, apakah masih ada tambahan? Cukup yang mulia. Terdakwa, apakah ada tanggapan terkait keterangan saksi? Tidak ada yang mulia. Saksi, apakah masih ada tambahan? Tidak ada yang mulia. Baik, saksi silakan mengambil identitas saudara-saudara di meja panitera dan silakan meninggalkan ruang sidang. Saya tidak bercakap-cakap dengan saksi lain. Silakan. Penasihat hukum, apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan? Tidak ada yang mulia. Baik, terdakwa silakan kembali ke tempat dikarenakan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penasihat hukum telah selesai. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Baik, saudara terdakwa, maka saudara telah siap untuk diperiksa. Siap yang mulia. Terdakwa, sebelumnya apakah saudara pernah diperiksa oleh penyidik dan diambil keterangannya? Pernah yang mulia. Terhadap keterangan yang saudara berikan, apakah pada berita acara pemeriksaan apakah ada unsur tekanan atau paksaan? Tidak ada yang mulia. Penuntut umum silakan. Terdakwa, apakah saudara menyadari bahwa pengaruh minuman keras jenis Sopi yang saudara konsumsi adalah faktor utama yang menyebabkan saudara tidak bisa menahan emosi dan langsung melakukan pemukulan berulang kali kepada korban di rumah saudara Amin Maulidi pada pukul 2?
Kalau untuk minuman keras itu sebenarnya bukan faktor utamanya yang mulia. Memang pada saat itu kami sedang dipengaruhi oleh minuman jenis kopi itu. Cuman faktor utamanya itu memang saya pure karena saya emosi terhadap kalimat yang dilontarkan oleh saudara Mahendra Kevin saya yang mulia. Terdakwa mohon sudah menggunakan bahasa asing dalam ruang sidangnya. Maaf yang mulia. Silakan lanjutkan. Terdakwa. Apakah saudara terdakwa mengakui pemukulan tersebut berawal dari area dapur rumah saudara Amin Maulidin? Bisa dulu. Mohon saudara terdakwa mendengarnya dengan perhatian. Saudara terdakwa, apakah saudara mengakui pemukulan tersebut berawal di area dapur rumah saudara Amin Maulidin? Ya betul yang mulia. Apakah saudara terdakwa menyadari bahwa pemukulan tersebut cukup keras hingga menyebabkan jatuhnya benda atau bola pecah di lantai? Untuk hal itu sebenarnya saya tidak mengetahui. Cuman yang saya lakukan itu memang setiap pukulan saya berikan kepada saudara korban ini, saya tidak tahu berapa jumlahnya yang mengakibatkan memang barang-barang di sekitar juga saya tidak tahu mengenai meja atau piring atau segala macam saya tidak tahu yang mulia. Yang penting saya cuma untuk meluapkan saya emosi kepada korban yang mulia. Baik, terima kasih terdakwa. Cukup majelis hakim. Baik, penasihat hukum silakan. Terdakwa, pada saat insiden pemukulan terjadi, dapatkah Anda jelaskan keadaan Anda dan perasaan Anda pada saat itu? Apakah Anda benar-benar berniat untuk melukai Kelvin sedemikian rupa atau ada hal lain yang terjadi? Sebenarnya untuk hal itu memang murni itu adalah sebuah luapan emosi yang saya lakukan kepada saudara korban, karena pada saat itu saya sedikit emosi karena harusnya saya berbicara ini dengan serius, tetapi korban ini selalu seakan-akan kalimat yang dia lontarkan ini menantang saya dan meremehkan saya, sehingga memang harusnya saya tidak masukkan itu ke hati, tetapi itu tidak bisa buat saya tidak masukkan ke hati. Dan memang pada saat itu saya pikiran sedang kacau sekali dengan masalah-masalah saya yang mulia, sehingga saya harus melakukan hal tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu yang mulia. Baik, terdakwa, setelah peristiwa itu, apa yang Anda lakukan dan apa perasaan Anda sekarang setelah mengetahui dampak dan luka yang dialami oleh Kelvin yang juga adalah sahabat dekat Anda? Sejujurnya saya turut sedih dengan perlakuan apa yang saya lakukan kepada teman saya, yaitu saudara korban ini, karena memang saudara korban ini teman dekat saya dari saya sekolah. Dia tahu masa-masa susah saya seperti apa, cuma hanya perkara hal sepele yang mengakibatkan hal seperti ini. Ya, jadi saya jujur saya menyesal sekali yang mulia. Perlu seperti itu yang mulia. Baik, terima kasih terdakwa. Cukup yang mulia. Baik, kepada saudara terdakwa Bravo Sauta. Saudara, pada saat saudara melakukan pemukulan kepada korban, apakah saudara sudah berada dalam pengaruh minuman keras di lokasi tersebut? Ataukah saudara sudah mengonsumsi minuman keras di lokasi yang berbeda sebelumnya? Untuk minuman keras itu memang sebelumnya saya belum konsumsi dari tempat-tempat yang lain. Memang pada saat itu asli pada saat itu juga saya baru mengonsumsinya di tempat rumah saudara Amin Maulidin yang mulia. Baik saudara terdakwa, Anda mengatakan emosi Anda meledak pada tepat pukul 2 WIB. Apakah ada faktor spesifik yang membuat saudara sangat emosi kepada saudara korban hingga memukulnya membabi buta seperti itu? Apakah ada dendam pribadi atau masalah lain? Kalau untuk dendam, saya tidak mempunyai dendam sama korban yang mulia, karena memang beliau ini teman dekat saya. Cuman ya seperti saya bilang tadi bahwa memang pada saat itu sambil dengan pengaruh minuman keras dan emosi saya sudah meluap-luap. Padahal posisi saya sedang serius berbicara dengan saudari Naila, tapi dia ini memotong-motong pembicaraan saya dan mengatai saya dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Saya otomatis saya emosi dan akhirnya saya harus melakukan hal yang tidak seharusnya saya lakukan. Kurang lebih seperti itu yang mulia. Ada tambahan? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih saksi.
Penuntut terhadap keterangan terdakwa apakah ada barang bukti yang akan diajukan? Tidak ada ya, Majelis Hakim. Baik, berdasarkan hukum apakah ada barang bukti yang akan diajukan terkait keterangan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Penuntut umum apakah masih ada tambahan? Cukup ya, cukup Majelis Hakim. Penasihat hukum apakah masih ada tambahan? Cukup yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara menyesali perbuatan saudara? Saya menyesalinya yang mulia. Baik, dikarenakan pemeriksaan barang bukti dan alat bukti dari penasihat hukum dan terdakwa pada hari ini telah selesai, maka majelis akan memberikan waktu pada penuntut umum untuk menyiapkan tuntutannya. Penuntut umum membutuhkan waktu berapa lama? Kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkannya, Majelis Hakim. Penasihat hukum apakah keberatan dengan waktu yang diajukan? Tidak yang mulia. Panitra 7 hari sekarang tanggal berapa? Tanggal 6 Mei 2024 ya. Baik, dengan ini sidang akan kita tunda dan dilanjutkan pada 6 Mei 2024 dengan agenda pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 180/P/2024/PN Ambon atas nama terdakwa Brafa Syauta alias Brafa dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, sidang hari ini sesuai dengan agenda sidang yang lalu yaitu pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Apakah tuntutannya sudah siap? Sudah siap, Majelis Hakim. Izinkan kami membagikan salinan yang Majelis Hakim. Silakan. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum terdakwa yang kami hormati serta hadirin sidang yang kami muliakan. Izinkan kami penuntut umum untuk membacakan surat tuntutan. Kejaksaan Negeri Ambon, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, surat tuntutan nomor register perkara 180/P/2024 Pengadilan Negeri Ambon. Sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana yang kami umumkan pada fakta persidangan sebagaimana kami uraikan, maka kami penuntut umum dengan memperhatikan hasil pemeriksaan telah memperhatikan terdakwa pada persidangan ini dengan identitas sebagai berikut. Nama Brafa Syauta, identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan, penahanan dianggap telah dibacakan. Berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ambon nomor 246/P/2024 Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 8 April 2024, terdakwa diharapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Bahwa terdakwa Brafa Syauta pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Timur atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah Amin Maulidin yang terletak di Medan Kanawar Indah, Blok B nomor 2 atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Mairat Kelvin Saya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Timur, terdakwa Brafa Syauta dengan teman-temannya mendatangani rumah Amin Maulidin yang tidak lain adalah teman terdakwa yang mengundang mereka untuk ditraktir karena memiliki rezeki lebih. Bahwa pada pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, Amin Maulidin menyuguhkan minuman keras kepada teman-temannya. Setelah menyuguhkan minuman keras, Amin Maulidin berpamitan untuk tidur lebih awal karena memiliki kepentingan esok hari. Bahwa setelah Amin Maulidin berpamitan dan masuk kamar, terdakwa Brafa Syauta sedang menceritakan kesulitan ekonomi yang terdakwa alami kepada Naila Rifka Fauziah Oli dengan nada yang serius dan cukup tegas. Ketika pembicaraan berlanjut, saksi korban yang sedang dalam pengaruh minuman keras mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal dan membuat terdakwa Brafa Syauta tersinggung dan menahan amarahnya dalam diam dan melanjutkan pembicaraan dengan Naila Rifka Fauziah Oli. Bahwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Timur, terdakwa menghampiri saksi korban dengan menegur dengan mengatakan, "Katong kakak ada bicara aja potong-potong begitu." Saksi korban kemudian membalas dengan kondisi yang berada dalam pengaruh minuman keras dengan berkata, "Barang beta salah apa kakak?" Dengan mendengar jawaban dari saksi korban, terdakwa Brafa Syauta langsung tersinggung dengan jawaban saksi korban. Terdakwa Brafa Syauta tidak tahan dengan emosinya, langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara berulang kali hingga saksi korban terjatuh dan mengakibatkan bekas luka pada bagian bibir, bagian wajah kiri, dahi kanan, dan bengkak pada bagian atas mata. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menderita luka memar sebagaimana terurai dari hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Dr. Stefani Florencia, spesialis forensik pada Rumah Sakit Bayangkara nomor 006/2024 dari Rumah Sakit Bayangkara tertanggal 2 Januari 2024 yang
Korban mengalami luka terbuka, luka robek, memar, dan benjolan pada beberapa bagian wajah, bibir, dan pipi yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar. Perbuatan terdakwa tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 KUH Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembuktian. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut sebagai berikut. Surat. Dalam perkara ini diajukan satu alat bukti surat berupa visum et repertum, yaitu surat hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Dr. Stefani Florencia, spesialis forensik, dokter pada Rumah Sakit Bayangkara nomor 006/P/2024 dari Rumah Sakit Bayangkara tertanggal 2 Januari 2024, yang antara lain menyebutkan saksi korban mengalami luka terbuka, luka robek, memar, dan benjolan pada beberapa bagian wajah, bibir, dan pipi yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar. Keterangan terdakwa dianggap telah dibacakan, keterangan saksi dianggap telah dibacakan. Petunjuk. Dari fakta-fakta keterangan saksi, surat keterangan terdakwa serta adanya barang bukti berupa satu lembar surat visum et repertum yang telah diajukan dalam persidangan dan satu sama lain yang saling berkaitan, sehingga adanya persesuaian antara keterangan terdakwa, saksi, surat, dan barang bukti tersebut yang menunjukkan telah terjadi tindak pidana penganiayaan ringan yang secara jelas akan diuraikan dalam pembuktian. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu surat hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh Dr. Stefani Florencia, spesialis forensik, dokter pada Rumah Sakit Bayangkara nomor 006/P/2024 dari Rumah Sakit Bayangkara tertanggal 2 Januari 2024, yang antara lain menyebutkan saksi korban mengalami luka terbuka, luka robek, memar, dan benjolan pada beberapa bagian wajah, bibir, dan pipi yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar. Gelas kaca dan sisa botol minuman keras berjenis Sopi, pakaian korban yang ada bercak darah. Analisis fakta. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Amin Maulidin pada hari Rabu 1 Januari 2024 pada pukul 18.30 waktu Indonesia Timur bersama teman-temannya untuk menghadiri undangan dari saksi Amin Maulidin untuk ditraktir. Bahwa pada pukul 12.30 waktu Indonesia Timur, Amin Maulidin menyuguhkan minuman keras kepada teman-temannya. Setelah menyuguhkan minuman keras, Amin Maulidin berpamitan untuk tidur lebih awal karena memiliki kepentingan esok hari. Bahwa terdakwa sedang berbicara dengan saksi Nailal Kofagudioli, saksi korban memotong pembicaraan terdakwa dalam keadaan dibawa pengaruh minuman keras dan membuat terdakwa tersinggung dan menahan amarahnya. Bahwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Timur, terdakwa menghampiri saksi korban dan menegur dengan mengatakan katong kakak ada bicara dan potong-potong begitu. Saksi korban kemudian membalas dengan kondisi yang berada dalam pengaruh minuman keras dengan berkata, "Barmeda salah apa kakak?" Dengan mendengar jawaban dari saksi korban, terdakwa Profesor langsung tersinggung dan mendengar jawaban dari saksi korban, terdakwa Profesor langsung tersinggung dengan jawaban saksi korban. Terdakwa Profesor tidak tahan dengan emosinya, langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara berulang kali hingga saksi korban terjatuh dan mengakibatkan bekas luka pada bagian ujung bibir, bagian wajah kiri, dahi kanan, dan bengkak pada bagian atas mata. Analisis yuridis. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur 1. Setiap orang. Bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang ialah cukup dengan identitas yang dimiliki oleh terdakwa Prapasyauta yang dicantumkan di dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Maka dari itu unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 2. Unsur dengan sengaja. Menimbang bahwa unsur dengan sengaja merupakan unsur pokok dalam hukum pidana, apakah terdakwa memang mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatan memukul korban secara berulang kali, dan apakah terdakwa menghendaki dan mengetahui materials and weapons bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilarang namun tetap dilakukan oleh terdakwa. 3. Unsur memukul atau penganiayaan. Menimbang bahwa unsur delik ini meliputi perbuatan material memukul wajah bagian kiri, dahi, pipi kiri, dan bibir korban secara berulang kali yang menunjukkan hembusan yang terasa sehingga mengakibatkan luka. Di antara perbuatan material tersebut adalah bersifat alternatif kumulatif, artinya alternatif dalam hal cukup satu perbuatan memukul saja yang terpenuhi, maka dianggap menurut hukum exo iure telah terbukti terpenuhi dalam waktu kejadian perkara tempus delicti yang sama. Maka unsur delik ini menurut hukum telah terbukti. 4. Unsur luka yang memerlukan perawatan medis. Menimbang bahwa kita Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara tegas expressis verbis makna yuridik luka yang memerlukan perawatan medis, baik dalam penjelasan umum dalam konteks sebagai lex generalis, maka kembali harus memperhatikan konteks jurisprudensi Mahkamah Agung bahwa luka memar, bengkak dahi, pipi kiri, dan luka robek bibir yang memerlukan visum et repertum merupakan penganiayaan biasa pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan penganiayaan ringan pasal 352 sebagaimana diklaim dalam eksepsi terdakwa. Majelis
hakim yang terhormat, berdasarkan pembuktian yuridis dan pembuktian yang telah kami uraikan di atas, maka kami penuntut umum berpendapat bahwa semua unsur tindak pidana dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah kami rumuskan dalam dakwaan pokok telah dapat terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan sikap, ucapan atau jawaban-jawaban terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini terdakwa harus dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengungkapkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. 1. Terdakwa tidak merasa menyesal. 2. Eksepsi terdakwa tidak beralasan hukum dan fakta. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa belum pernah dipidana. 2. Terdakwa kooperatif dalam persidangan. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan peraturan-peraturan serta undang-undang yang bersangkutan menuntut 1. Menyatakan terdakwa Brava Syauta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum melanggar pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Brava Syauta dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan. 3. Barang bukti berupa visum et repertum korban Kelvin Saya, gelas pecah dan sisa botol minuman keras berjenis kopi. 3. Pakaian korban yang ada bercak darah. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500. Ambon 29 Mei 2024, jaksa penuntut umum Rina Sabrianti Jaina SIMH, Fitri Zawatami SIMH. Baik, cukup yang mulia. Terdakwa apakah mengerti dengan tuntutan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan pledoi? Saya berikan itu kepada kuasa hukum saya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum, apakah akan mengajukan pledoi? Iya yang mulia, namun kami meminta waktu selama 7 hari untuk mempersiapkannya yang mulia. Penuntut umum apakah merasa keberatan dengan waktu yang diajukan? Tidak menjadi sakit. Panditra 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 13 Mei 2024 yang mulia. Baik, jika penasihat hukum membutuhkan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan pledoi, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada 13 Mei 2024. Sidang ditunda dan ditutup. Baik, sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 180-PIT-2024-PN Ambon atas nama terdakwa Brava Syauta alias Brava dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Sesuai dengan agenda sidang lalu, sidang hari ini adalah pembacaan pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Apakah pledoi sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan. Izin membagikan salinannya juga yang Silakan. Baik, terima kasih kepada majelis hakim yang terhormat, saudari jaksa penuntut umum yang kami hormati serta hadirin sidang yang kami muliakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami selaku penasihat hukum terdakwa untuk membacakan pledoi atau nota pembelaan kami. Kantor Advokat SM Counsel, Kulpoina par SO, hukuman harus setimpal dengan kesalahannya. Pledoi atau nota pembelaan nomor perkara 180-P/2025-PN Ambon, nama terdakwa Brava Syauta dalam perkara pidana penganiayaan. Yang mulia majelis hakim, dengan hormat kami selaku tim penasihat hukum dari terdakwa Brava Syauta dengan ini mengajukan nota pembelaan atau pledoi terhadap surat tuntutan dalam nomor register perkara 180-P/2025-PN Ambon. Salam hormat yang mulia majelis hakim, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan nota pembelaan ini. Proses hukum yang sedang berjalan adalah manifestasi dari upaya kita bersama untuk menemukan keadilan. Kami ingin menyuruhkan pembacaan yang mendalam dan objektif terhadap semua argumen yang kami ajukan, sehingga dapat tersampaikan kepada majelis hakim mengenai hak-hak terdakwa. Fakta terkait terdakwa yaitu Brava Syauta adalah seorang pria berusia 34 tahun yang menjalani kehidupan yang penuh tanggung jawab sebagai seorang supir angkot. Ia telah bekerja keras untuk mendukung dirinya sendiri
dan memperjuangkan kehidupan yang dijalani terdakwa belum menikah dan tidak memiliki anak, tetapi memiliki tanggung jawab moral untuk membangun masa depan yang lebih baik untuk dirinya sendiri tanpa mencemari reputasinya. Tanggapan penasihat hukum atas dakwaan dan tuntutan. Kami selaku tim penasihat hukum menolak semua isi dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum dengan alasan-alasan sebagai berikut. A. Praduga tidak bersalah. Dalam hukum terdapat asas prasangka tidak bersalah yang mengharuskan setiap individu yang didakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berdasarkan pasal 8 Undang-Undang 48 tahun 2009 dengan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum harus menunjukkan bukti yang kuat dan meyakinkan untuk mendukung dakwaan. Majelis hakim diminta untuk melakukan pemeriksaan secara cermat agar tidak mengabaikan prinsip dasar ini. Berdasarkan kesalahan dalam kualifikasi hukum. Dalam analisis hukum, kami berpendapat bahwa tindakan terdakwa harus dikualifikasikan berdasarkan pasal 352 KUHP yang merujuk pada penganiayaan biasa, yang luka yang dialami oleh korban tidak cukup signifikan untuk memenuhi unsur hukuman berat dan tidak membahayakan keselamatannya. Hal ini melanggar prinsip hukum yang seharusnya adalah kualifikasi yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan analisis unsur, yaitu unsur setiap orang dalam dakwaan jaksa penuntut umum, unsur setiap orang terpenuhi dengan menyebutkan identitas terdakwa sebagai individu. Namun, ini bukan satu-satunya dasar, karena perlu adanya bukti lebih lanjut dan membuktikan keterlibatan terdakwa secara konkret dalam peristiwa tersebut. Kami menyatakan bahwa dalam hukum pidana ada unsur kesenjangan yang harus dibuktikan dengan jelas. Dalam hal ini, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki niat untuk menyakiti korban. Jika dilihat dari konteks kejadian, terdakwa dapat dipahami sebagai respon emosional dan tidak didasari oleh niat jahat. Unsur penganiayaan harus ditunjukkan dengan adanya dampak serius terhadap korban. Dalam hal ini, tidak ada informasi yang mencukupi untuk menunjuki bahwa luka-luka tersebut menyebabkan kerugian secara signifikan dalam kehidupan sehari-hari korban. Dengan kata lain, unsur penganiayaan tidak terpenuhi dalam konteks peristiwa yang menyangkut terdakwa. Argumen dalam pledoi, penerapan asas-asas hukum yang tepat sebagai landasan hukum, prinsip legalitas atau nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale harus diterapkan dengan cermat. Tindakan yang tidak tertuang dalam ketentuan hukum harus ditinjau ulang. Kami menyarankan bahwa tindakan terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan yang berat, sehingga memerlukan kajian yang lebih dalam untuk memastikan keadilan dalam hal ini. Terdakwa bersifat komparatif dalam proses persidangan dan telah memberikan keterangan yang jelas. Tindakan ini menunjukkan bahwa ia menghargai proses hukum dan tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Berdasarkan keterangan saksi Amin Maulidin, keterangan saksi ini mengaku menemukan korban dalam keadaan terluka, tidak dapat diandalkan. Ia tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut, sehingga informasi yang didapatkan tidak memiliki kekuatan bukti yang cukup untuk membangun dakwaan. Berdasarkan visum et repertum, visum yang diajukan hanyalah menunjukkan derajat luka, namun tidak menjelaskan apakah luka tersebut menghalangi kemampuan korban dalam beraktivitas sehari-hari. Tanpa ada bukti yang kuat tentang pengaruh luka terhadap kualitas hidup korban, dakwaan tidak dapat dipertahankan. Permohonan atau petitum berdasarkan uraian di atas, kami dengan hormat memohon kepada majelis hakim untuk 1. Menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya mengabulkan pembelaan. 2. Melakukan koreksi hukum atau restorage corrective dengan mengubah kualifikasi dari pasal 351 ayat 1 KUHP menjadi pasal 352 KUHP. 3. Menjatuhkan pidana yang paling minimal dan proporsional berupa A. Pidana denda sebagai pengganti pidana penjara atau B. Pidana percobaan atau probasi dengan masa percobaan yang wajar. 4. Memerintahkan agar masa penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Memulihkan hak-hak terdakwa sepenuhnya. 6. Memberikan putusan yang seadil-adilnya ex equo et bono apabila majelis hakim berpendapat lain. Demikian pledoi ini kami sampaikan dengan penuh penghormatan kepada keadilan. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Brafa Syauta. Yang mulia, terima kasih. Bagaimana penuntut umum, apakah akan mengajukan replik atas pembelaan yang dibacakan penasihat hukum? Ya, majelis hakim, kami meminta waktu 7 hari untuk menyusunnya majelis hakim. Penasihat hukum apakah keberatan dengan waktu yang diajukan? Tidak, yang mulia.
tanggal berapa? Tanggal 20 Mei 2024 yang mulia. Baik, dengan ini sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada 20 Mei 2024. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 180-PIT-B-2024-PN ampun atas nama terdakwa Brafa Syauta alias Brafa dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang hari ini adalah pembacaan replik dari penuntut umum. Apakah replik sudah siap? Sudah Majelis Hakim. Replik akan dibacakan atau diserahkan saja? Diserahkan saja Majelis Hakim. Penasihat umum apakah keberatan dengan hal yang diminta penuntut umum? Tidak. Baik, silakan dibaca. Baik, penasihat umum apakah akan memberikan tanggapan atas pendapat yang diserahkan oleh penuntut umum? Iya, yang mulia, kami akan mengajukan tanggapan, namun kami meminta waktu selama 7 hari untuk mempersiapkan tanggapan kami, yang mulia. Penuntut umum apakah keberatan yang waktu yang diajukan? Sudah Majelis Hakim. Panitera 7 hari sekarang tanggal berapa? Tanggal 27 Mei 2024 yang mulia. Baik, dengan ini sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada 27 Mei 2024. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 180-PIT-B-2024-PN ampun atas nama terdakwa Brafa Syauta alias Brafa dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik oleh penasihat hukum terdakwa. Apakah sudah siap? Sudah, yang mulia. Duplik akan dibacakan atau diserahkan saja? Diserahkan saja, yang mulia. Penuntut umum apakah keberatan dengan hal yang diminta? Tidak Majelis Hakim. Baik, silakan bagikan. Baik, oleh karena seluruh proses pemeriksaan telah selesai, maka sampailah kita pada pembuatan putusan oleh Majelis Hakim. Namun, Majelis Hakim membutuhkan waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Majelis Hakim membutuhkan waktu selama 7 hari untuk menyusun putusan. Penasihat hukum, apakah para pihak keberatan dengan waktu yang diajukan? Tidak, yang mulia. Baik, dengan ini Panitera 7 hari sekarang tanggal berapa? Tanggal 3 Juni 2024 yang mulia. Baik, dengan ini sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada 3 Juni 2024 dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 180-PIT-B-2024-PN ampun atas nama terdakwa Brafa Syauta alias Brafa dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik, sidang hari ini sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, yaitu pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Putusan akan dibacakan secara bergantian untuk hal-hal yang bersifat pengulangan dianggap telah dibacakan. Kepada para pihak untuk dapat memperhatikan dengan seksama. Penuntut umum siap? Penasihat hukum siap? Siap. Terdakwa siap? Siap yang mulia. Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan, penangkapan dianggap telah dibacakan, penahanan dianggap telah dibacakan. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Sofia Suryani Maturuti SIMH dan Griselda Amanda Jaftoran SIMH, advokat dan penasihat hukum yang berkantor pada kantor advokat SM Consult yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 350, Penentas Turis Silau Kota Ambon, Maluku berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 April 2024. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon nomor 180/PID/B/2023 Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
penetapan Majelis Hakim nomor 180/PID/B/2023 Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan. Setelah membaca berita acara dan surat-surat dalam berkas perkara, mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, memperhatikan barang bukti di persidangan, mendengar dan membaca tuntutan pidana dari penuntut umum dengan nomor register perkara 180/PID/B/2023 Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 22 April 2024 yang pada intinya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagaimana dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu terdakwa Brava Syauta alias Brava pada hari Rabu tanggal 1 Januari sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur bertempat di PTN Kanawa Indah Blok D nomor 2, tepatnya di rumah saksi Amin Maulidin. Awalnya korban mainan Kelvin Saya bersama-sama dengan terdakwa beserta beberapa teman, yaitu saudari Naila Rifka Fauziaoli dan saudara Adel Yaudin yang sementara menemani terdakwa dan korban yang sementara mengonsumsi minuman keras jenis Sopi di rumah saksi Amin Maulidin. Dan karena saksi Amin Maulidin ada kegiatan besok, maka saksi Amin Maulidin langsung masuk tidur dan tidak duduk bersama saksi korban, terdakwa dan teman-teman. Menimbang bahwa kemudian saat duduk bersama mengonsumsi minuman keras, ketika terdakwa sedang berbicara dengan salah satu teman terdakwa, saksi korban memotong pembicaraan terdakwa sehingga terdakwa menegur saksi korban. Namun saksi korban tidak ingat apa yang dikatakan bahwa terdakwa selanjutnya ketika teman-teman dari terdakwa dan korban, yaitu saudari Naila Rifka Fauziaoli dan saudari Adel Yaudin pulang dan ada yang perjalanan menuju ke arah dapur, kemudian terdakwa menghampiri korban dan menegur korban dengan berkata, "Katong kakak-kakak ada bicara jangan potong begitu. Kami kakak-kakak ada berbicara jangan menyela pembicaraan." Kemudian korban mengatakan, "Barang beta ada salah apa kakak?" Kemudian karena emosi, terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban secara berulang kali yang diarahkan ke wajah dan mulut korban sehingga mulut korban mengeluarkan darah dan darah tersebut jatuh di lantai rumah saksi Amin Maulidin. Kemudian korban langsung keluar rumah dan terdakwa masih mengikuti korban. Menimbang bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap korban, terdakwa langsung pergi meninggalkan korban di rumah saksi Amin Maulidin dan korban langsung duduk di teras rumah saksi Amin Maulidin. Kemudian sekitar pukul 4:15 WIB, saksi Amin Maulidin bangun tidur dan melihat ada darah di lantai rumah dan saat itu tidak ada orang di dalam rumah. Kemudian saksi Amin Maulidin berjalan keluar rumah dan melihat korban sedang duduk di luar rumah, sehingga saksi Amin Maulidin menghampiri korban dan melihat adanya luka dan memar di bagian mulut, pipi kiri, dan ada bengkak di atas mata. Kemudian saksi Amin Maulidin menanyakan korban siapa yang melakukan pemukulan dan korban mengatakan bahwa terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban. Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka dan rasa sakit serta bengkak dan memar di bagian dahi kanan, pipi bagian kiri, dan bagian mulut pada bibir robek, serta sebagaimana hasil visum et repertum nomor 006-ver-2024- RS Bayangkara tanggal 2 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Stefani Florencia SPF, dokter pada Rumah Sakit Bayangkara. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut benar-benar terjadi, di mana terdakwa adalah sebagai pelakunya. Maka dengan demikian dakwaan tunggal penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan: 1. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. 2. Terdakwa bersikap sopan dan terus terang akan perbuatannya selama persidangan. 3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi tersebut. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1941 tentang Hukum Acara Pidana,
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Terdakwa selamat berdiri. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Brava Syauta alias Brava telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dipulangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh Lisi Putri Arya SMH sebagai Hakim Ketua, Marina Pusau SMH dan Andika Parida SMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Linda Nurmaliahudi SH sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Riri Sabrianti Jaya SMH dan Fitri Zahwa Atamimi SMH, penuntut umum dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Baik, terdakwa silakan dulu. Terdakwa, apakah saudara menerima putusan yang telah dibacakan? Menerimanya. Penasihat hukum apakah menerima putusan yang telah dibacakan? Kami menerima yang mulia. Penuntut umum apakah menerima putusan yang telah dibacakan? Kami menerima Majelis Hakim. Baik, dikarenakan terdakwa, penasihat hukum dan penuntut umum menerima putusan yang telah dibacakan, maka dalam ini sidang perkara pidana dengan nomor register perkara 180/P/2024/PN Ambon atas nama terdakwa Brava Syauta alias Brava dinyatakan selesai. Sidang Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 180-B/2024 Negeri Ambon atas nama terdakwa Brava Syauta dinyatakan telah selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Petugas pengadilan, silakan kembalikan terdakwa ke rumah tahanan. Mohon dibantu. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Demikianlah hasil simulasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.